Halo semuanya, di sini saya Firza Zuhriatna dan juga rekan saya Fitria Adinda Rahmawati akan menjelaskan tentang teknik pengujian yang meliputi white box testing dan juga black box testing. Yang pertama, white box testing merupakan teknik pengujian yang menggunakan struktur kontrol dari prosedur yang terdapat dalam perancangan untuk membuat kasus uji. Teknik pengujian ini juga disebut sebagai pengujian struktur atau structural testing. White box testing memiliki beberapa aspek pengujian. Yang pertama, memastikan bahwa semua jalur algoritma telah diuji minimal sekali. Kedua, menguji seluruh keputusan logik, baik true ataupun false. Ketiga, mengeksekusi seluruh loop dalam batasan yang telah ditentukan. Dan yang keempat, memvalidasi struktur data internal. White box testing memiliki dua jenis. Yang pertama, pengujian jalur dasar atau basis path testing, dan yang kedua, pengujian struktur kontrol atau control structure testing. Pengujian jalur dasar merupakan pengujian kotak putih yang dibuat berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan. Sedangkan pengujian struktur kontrol dibuat sebagai pelengkap bagi jalur dasar atau basis path testing. Pengujian jalur dasar memiliki beberapa tahap. Yang pertama, mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atau struktur algoritma. Yang kedua, menentukan ukuran kompleksitas atau cyclomatic complexity, dan yang ketiga, mendefinisikan kasus uji. Pengujian struktur kontrol memiliki dua jenis. Yang pertama, pengujian kondisi atau conditional testing, dan yang kedua, pengujian perulangan atau loop testing. Pengujian kondisi atau conditional testing merupakan pengujian kotak putih yang dibuat untuk menguji kondisi logik dalam sebuah program. Pengujian kondisi memiliki dua jenis. Yang pertama, kondisi sederhana atau simple condition, dan yang kedua, kondisi majemuk atau compound condition. Kondisi sederhana terdiri dari sebuah ekspresi relasi atau sebuah ekspresi boolean. Sedangkan kondisi majemuk terdiri dari dua atau lebih kondisi sederhana, operator boolean, dan juga tanda kurung. Selanjutnya, pengujian perulangan atau loop testing merupakan pengujian kotak putih yang dilakukan untuk menguji validitas dari struktur loop. Pengujian perulangan memiliki dua jenis. Yang pertama, simple loop, dan yang kedua, nested loop. Simple loop terdiri dari satu loop sederhana, sedangkan nested loop merupakan loop bersarang atau loop dalam loop, sehingga jumlah kasus uji semakin besar. Pengujian pada nested loop dimulai dari bagian loop yang paling dalam. Selanjutnya yaitu black box testing. Black box testing sering disebut juga dengan pengujian perilaku atau behavioral testing, atau disebut juga dengan pengujian fungsi atau functional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsi atau functional requirement dari perangkat lunak. Black box testing berperan sebagai pelengkap bagi white box testing, yang dimana artinya bukan sebagai alternatif pengganti. Black box testing terdiri dari 4 jenis, di antaranya yaitu yang pertama, pengujian kelas ekuivalen atau equivalent class testing. Yang kedua yaitu pengujian batas atau limit testing. Yang ketiga, pengujian acak atau robustness testing. Dan yang terakhir, pengujian kebutuhan atau requirement testing. Berikut penjelasan mengenai jenis black box testing. Yang pertama yaitu equivalence class testing, yang dikenal juga sebagai pengujian partisi ekuivalen atau equivalent partitioning testing. Equivalent class testing adalah pengujian kotak hitam yang membagi domain masukan sebuah program menjadi kelas-kelas data di mana kasus uji nantinya akan diturunkan, yang dimana satu kasus uji mengcover satu kelas kesalahan. Sebuah kelas ekuivalen merepresentasikan sebuah kondisi masukan yang mewakili keadaan valid atau tidak valid. Yang kedua yaitu limit testing,
yang dikenal juga sebagai pengujian analisis nilai batas atau Boundary Value Analysis Testing atau BVA. Limit testing adalah pengujian kotak hitam yang menguji nilai-nilai yang terdapat di perbatasan limit. Yang ketiga yaitu robustness testing. Robustness testing adalah pengujian kotak hitam dengan memasukkan nilai-nilai yang di luar dari kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuan dari robustness testing adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada event yang kacau seperti hang, shutdown, dan lain-lain pada perangkat lunak dengan dimasukkannya nilai-nilai yang tidak normal. Yang terakhir yaitu requirement testing. Requirement testing adalah pengujian kotak hitam yang dilakukan untuk menguji apakah kebutuhan seperti fungsional, performance, security, dan lain-lain yang telah ditentukan selama proses analisis kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Setiap kebutuhan harus bisa dilacak ke kasus uji dengan menggunakan traceability metric. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.